Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S005 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Regu S005 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri medan musabakah syarhil Quran ini sebagai salah satu syiar Islam. Seiring dengan itu, solawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penerima wahyu, sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam membangun peradaban. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan menitik beratkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kearifan lokal sebagai karakter bangsa yang Pancasilais. Karakter yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral serta menampilkan adab dan akhlak dari pergaulan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun hadirin, pengaruh teknologi saat ini telah mengkikis etika dan moral generasi muda dan remaja kita. Teknologi telah menciptakan jembatan ajaib yang menghubungkan dunia luar dengan ruang-ruang pribadi kita, memungkinkan berita dan informasi yang jauh dapat menjangkau hingga ke dalam rumah kita. Hadirin yang kami hormati, kondisi inilah yang dapat menyebabkan runtuhnya moralitas generasi bangsa. Sehingga tidak heran lagi jika hari ini ada anak yang melawan orang tuanya, murid yang menghardik gurunya, bahkan mahasiswa yang melontarkan kata-kata kotor kepada dosennya. Tentu semua ini menjadi keprihatinan bagi bangsa dan negara kita. Melihat realitas tersebut, betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dari ayat yang baru saja kita dengarkan dapat dipahami bahwa ayat pertama dari seluruh rangkaian wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dikodifikasikan dalam Al-Qur'anul Karim adalah memberi pendidikan membaca. Membaca segala yang tersurat dan tersirat seperti kejadian alam dan fenomena perubahannya. Itu berarti ilmu pengetahuan tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan menghayal saja tanpa belajar dan membaca, baik melalui proses pendidikan formal maupun non-formal. Kata khalaqal insan menurut ulama tafsir adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal atau berfikir. Berkaitan dengan masalah ini, Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Laulal ilma la kana an-nasu kal bahaim," yang artinya sekiranya tidak ada ilmu pengetahuan, niscaya semua manusia akan menjadi seperti binatang. Jika kita menatap diri, maka ungkapan tersebut bukanlah tidak beralasan. Karena hanya dengan ilmu pengetahuanlah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu pengetahuanlah kita dapat memilah mana yang halal dan mana yang haram. Juga dengan ilmu pengetahuanlah kita dapat membedakan mana milik orang lain dan mana kepunyaan sendiri. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, religion without science is blind and science without religion is lame. Artinya, agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa
adalah sebuah keistimewaan bagi kita umat manusia. Ditempatkannya otak atau akal di atas kepala yang setiap saat dijunjung tinggi dan sangat dimuliakan. Tanpa disadari, kita telah menghormati dan menjaga pita yang mengakomodir semua informasi, baik yang datang melalui hubungan vertikal dengan Al-Khaliq maupun hubungan horizontal dengan sesama insan. Itu semua tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah untuk mempersiapkan kita umat manusia sebagai seorang khalifatullah fil ard. Seorang khalifah yang arif dan bijaksana haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan etika dan moral sebagai manifestasi dari nilai keimanan. Hadirin, untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, tentu diawali dengan membaca, belajar dan bersabar. Karena proses pendidikan tidaklah semudah membalikan telapak tangan atau simsalabim kemudian terjadi dengan begitu saja. Namun membutuhkan waktu yang lama, tulu zaman, serta kesabaran yang cukup tinggi. Hal inilah yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dari lantunan ayat tadi memberi isyarat kepada kita semua bahwa untuk mencapai derajat kemuliaan haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan etika dan moral. Sebab memiliki ilmu saja tidaklah cukup tanpa bergandengan dengan etika dan moral. Al-adabu fauqal ilmi. Hadirin, kata walladzina utul ilma darajat, menurut Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Bayan juz 28 halaman 1345, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para mukmin. Istimewa bagi yang berilmu, bukan semua orang yang beriman. Bapak Muhammad Nafir dalam Fiqhud Dakwah mengatakan, apabila seseorang mencari ilmu hanya untuk kepentingan duniawi semata, maka dia sudah berjalan menghancurkan agamanya sendiri. Demikian pula seorang hukamah Luqmanul Hakim yang nasihatnya penuh hikmah mengatakan, rapatkanlah lututmu dengan para alim sehingga mengalirlah hikmahnya kepadamu. Itu semua merupakan motivasi bahwa belajar dan menuntut ilmu itu merupakan keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda sebelum penyesalan datang menyelimuti kehidupan. Apalagi sekarang, zaman di mana ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu-ibu bergelut dengan karirnya, anak-anak pun asyik dengan medsos dan gadgetnya. Maka saat itu pula manusia lupa bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban dan tuntutan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah." Bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, boleh orang tua bersedih jikalau anak-anaknya tidak mengerti bahasa Inggris, merasa rugi jikalau anak-anaknya tidak bisa matematik, dan merasa ketinggalan jikalau anak-anaknya tidak mengenal komputer. Tetapi hadirin, sangat disayangkan jika generasi bangsa kita jauh dari moral dan akhlak Al-Quran. Bahkan kita semua mengharapkan generasi bangsa kita adalah generasi yang bukan saja menguasai teknologi, tetapi mereka memiliki keimanan yang kuat dan mantap. Jika perpaduan ilmu dan iman demikian kuat akan melahirkan sosok yang berkualitas, maka pada tataran aplikasinya akan menjadi pribadi yang unggul, bermoral dan berakhlak mulia. Sebagai akhir dari uraian ini, dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa didukung oleh kualitas keimanan akan menjadi alat
yang disalahgunakan, mengarah pada kehancuran moral dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan yang dicita-citakan, yaitu untuk melahirkan generasi yang memiliki karakter yang baik, yang pada akhirnya dapat menghormati orang tua, menghargai guru, serta menjunjung antar sesama manusia, dapat diwujudkan di negeri yang kita cintai ini dengan menjadikan Nusantara baru, Indonesia maju. Demikianlah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.